Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Salatan wa salaman daiman mutalaziman alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini ada 3 keberkahan besar yang berkumpul, bertemu. Yang pertama adalah keberkahan di waktu subuh, dan yang kedua hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari Jumat yang penuh dengan berkah. Dan ini adalah Jumat pertama pada Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Ingin saya ingatkan kepada diri saya sendiri dan saudara-saudaraku sekalian yang hadir pada kesempatan ini hari Jumat, jangan lupakan membaca suratul Kahfi sekali, 2 kali atau 3 kali. Kemudian banyak-banyak kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi ananda kita yang membawakan kultum sedikit menyinggung tentang sosok Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ini, hadirin, adalah Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Kisah-kisahnya sangat epik, seru, dan sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai ibrah dalam kehidupan ini. Nah, kebetulan ini hari Jumat. Dalam suratul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan suratul Kahfi juga menceritakan satu sisi kehidupan dari Nabi Musa alaihi salam, dan kisah ini terjadi setelah misi beliau untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan selesai, sehingga para mufassir mengatakan ketika itu usia Nabi Musa alaihissalam sudah hampir paripurna, sebab Nabi Musa alaihissalam dalam misinya mengantarkan Bani Israel ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Ini tidak sampai di sana beliau tidak sempat membawa Bani Israel sampai di Palestina. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah perjalanan itu. Nah, Nabi Musa ini, kalau kita tahu kitab Taurat itu volumenya kira-kira 3 kali lipat Al-Quran ini. 3 kali lipat lebih tebal daripada Al-Quran. Dan Nabi Musa itu hafal kitab Taurat, sehingga boleh kita katakan bahwa Nabi Musa ini barangkali adalah orang yang paling cerdas di masanya itu. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melakukan perjalanan ke tempat yang sangat jauh, ya, sampai Nabi Musa mengatakan dalam suratul Kahfi itu, wa qad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Jadi diperintahkan untuk mencari seorang guru, dan mencari guru ini menempuh perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Artinya apa? Artinya ini ilmu bukan sembarang ilmu. Kenapa demikian? Yang pertama, pasti ilmu ini tidak ada di dalam kitab Taurat.
yang tebalnya 3 kali lipat Al-Quran. Kemudian ilmu ini tidak cukup hanya dipidatokan, diceramahkan. Tapi untuk mendapatkan ilmu ini harus mengalami langsung. Oleh karena itu Nabi Musa diperintahkan untuk berangkat, cari guru. Dan Allah hanya menyebutkan ciri-ciri tempat itu adalah Majma'al Bahrain. Tempat itu ada di pinggir laut dan di situ pertemuan 2 samudra. Ada pertemuan barangkali muara, mana sungai dengan laut bertemu di situ. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihissalam ya, diikuti oleh salah seorang muridnya yang juga nanti akan menjadi seorang nabi, berjalan. Singkat cerita, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, mereka kemudian bertemu dengan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan namanya. Allah hanya mengatakan fawajada 'abdan min ibadina. Keduanya kemudian bertemu dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Allah tidak menyebutkan nama. Kita bisa bayangkan Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi dengan kapasitas yang begitu besar. Wa kallamallahu Musa taklima. Bahkan sampai pada derajat berbicara, bercakap-cakap langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk mencari sebuah ilmu, perjalanan jauh kepada seseorang yang bahkan namanya tidak disebutkan. Ini ibarat profesor disuruh berguru kepada seseorang yang latar belakangnya tidak jelas. Tapi apakah Nabi Musa kemudian mengatakan, Anda ini siapa? Prestasi Anda apa? Tidak. Nabi Musa malah mengatakan ketika bertemu dengan hamba ini, Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka kaitu allimani. Ya. Bolehkah saya mengikuti Anda supaya Anda bisa mengajarkan kepada saya ilmu yang belum saya ketahui. Jadi Nabi Musa tidak mengatakan bagaimana kalau Anda pidato saja sekarang saya dengarkan. Tapi Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya mengikuti Anda? Artinya apa? Artinya ilmu ini adalah ilmu yang bersumber dari pengalaman, harus dirasakan langsung. Tapi yang paling aneh adalah apa komentar hamba ini yang oleh sebagian mufassir disebut sebagai Nabi Khidir. Kita sebutlah ini Nabi Khidir. Nabi Khidir kemudian mengatakan, innaka lan tastati'a sabra. Oh, ilmu ini berat, Pak. Saya lihat model Anda ini kayaknya Anda ini tidak bisa sabar mengikuti saya, tidak bisa. Tidak bisa sabar dikatakan kepada Nabi Musa. Apa komentar Nabi Musa? Beliau tidak mengatakan, oh kayaknya Anda belum mengenal saya. Anda tahu siapa yang pernah saya hadapi? Fir'aun. Anda tahu bangsa jenis apa yang saya pimpin selama berpuluh-puluh tahun? Bani Israel. Ini bangsa paling pembangkang, bahkan mereka ini membunuh nabi-nabi. Kemudian Anda mengatakan saya tidak bisa sabar. Nabi Musa tidak mengatakan begitu. Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabiran. Anda, mudah-mudahan Allah menolong saya sehingga saya bisa bersabar untuk mengikuti Anda. Artinya apa? Ilmu yang akan dipelajari ini membutuhkan kesabaran level tinggi. Kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari ilmu Nabi Khidir ini kalau kita tidak memiliki kesabaran di atas rata-rata. Ya. Maka kemudian Nabi Khidir mengatakan, okelah, kalau kamu memaksa, kamu boleh ikut kepada saya, tapi satu catatan, ingat baik-baik, kamu jangan komentar apa-apa. Kalau ada yang saya lakukan, kamu tidak setuju, kamu diam saja, jangan komen. Maka Nabi Musa mengatakan, baik, saya janji
saya tidak akan melanggar perintah Anda. Maka kemudian perjalanan ini dimulai, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kemudian keduanya hendak menyeberangi sungai. Dan mereka ini tidak punya uang. Jadi setiap kali mereka mau naik perahu, mereka minta, bolehkah kami minta tolong diberikan tumpangan ke seberang? Tidak ada pemilik perahu yang mau memberikan tumpangan kepada mereka, kecuali satu. Akhirnya ada pemilik perahu yang memberikan tumpangan kepada mereka secara gratis untuk menyeberang ke sungai. Kemudian mereka, para kibas safinah, kemudian mereka menaiki perahu itu, dan ketika perahu ini sudah dekat di pelabuhan, maka Khidir ini turun ke bawah, lalu kemudian mulai melubangi perahu ini. Mulai melubangi perahu sehingga air masuk. Maka Nabi Musa ini udah protes. Dia lupa janjinya, Pak. Dia tidak bisa melihat ada hal-hal yang tidak benar dilakukan di depan matanya. Kemudian dia mengatakan, aharoktaha, apakah engkau melubangi perahu ini litugrika ahlaha? Kamu mau bikin penumpang semua tenggelam. Ya. Kamu ini aneh sekali. Ada orang yang sudah memberikan tumpangan kepada kita secara gratis, kamu malah rusak perahunya. Dan ini bisa membahayakan banyak orang. Apa kata Nabi Khidir? Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah bilang, kamu tidak akan bisa sabar ikut sama saya. Maka seketika itu juga kemudian Nabi Musa ini tersadar, oh iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi lagi. Akhirnya kemudian keduanya turun, dan terjadilah kemudian peristiwa yang kedua. Ketika mereka sudah di darat, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki, barangkali umur 12-13 tahun. Wajahnya ganteng sekali, menyenangkan dipandang mata. Tiba-tiba Nabi Khidir mengambil batu, lalu kemudian memukul kepala anak ini dengan batu sampai pecah. Ini terjadi di depan mata Nabi Musa. Kita bisa bayangkan betapa kagetnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini, Pak, ini tipe orang yang kalau ada orang berkelahi itu tidak sabar, pasti ikut terlibat di situ itu. Jadi beliau ini orang yang paling tidak bisa melihat ada kemungkaran dilakukan di depan mata. Kita tentu ingat bagaimana disebutkan juga dalam Al-Quran ketika ada orang Kipti yang memukuli Bani Israel, maka Nabi Musa ini langsung terlibat. Dia pukul itu orang Kipti sampai mati, satu kali pukul. Jadi ketika dia melihat mereka baru turun dari perahu, kemudian melihat ada seorang anak laki-laki yang begitu menyenangkan, tiba-tiba dipukul batu kepalanya sampai pecah dan langsung mati di situ. Kita bisa bayangkan bagaimana. Jika kemudian dia protes lagi, ataqtulu nafsan zaki, kamu membunuh nyawa orang yang tidak berdosa. Kenapa Anda melakukan itu? Karena Nabi Khidir kemudian mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Saya sudah bilang, kalau saya lihat potonganmu ini tidak bisa kamu ikut sama saya. Maka kemudian Nabi Musa tersadar lagi, oh iya, saya minta satu kali lagi kesempatan. Kalau saya bertanya lagi, maka Anda tidak akan dituntut ketika Anda kemudian meninggalkan saya. Akhirnya kemudian, hadirin yang dimuliakan, sampailah mereka di suatu kota dalam keadaan lapar, haus, dan mereka minta makanan, mereka minta minuman, tapi mereka tidak disambut dengan baik di kota itu. Ya, tidak ada yang mau menjamu mereka. Akhirnya mereka ke pusat kota, dan di pusat kota itu ada tembok yang berdiri miring, sudah hampir rubuh. Maka kemudian Nabi Khidir mengambil inisiatif, dia memperbaiki tembok itu, dia tegakkan kembali seharian. Dan Nabi Musa kembali terheran-heran. Penduduk kota ini tidak menerima kita dengan baik. Jangankan makanan, minuman pun tidak mau mereka berikan. Lalu kemudian Anda memperbaiki tembok mereka yang rusak sampai bagus begini. Mengapa Anda tidak minta upah?
mintalah sedikit upah, minimal kita bisa beli makanan, bisa beli minuman. Maka kemudian Nabi Khidir menoleh lalu mengatakan kepada Musa, cukup sudah. Hadza firaqun baini wa bainika. Inilah saatnya kita berpisah. Melanggar lagi. Komen lagi. Tapi sebelum kita berpisah, saya akan menyampaikan penjelasan tentang apa yang kamu saksikan itu. Tapi penting kamu catat bahwa semua yang terjadi itu bukanlah kehendak saya. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ada perahu, ada pemilik perahu yang memberikan tumpangan kepada mereka secara gratis. Lalu kemudian Khidir justru merusak perahu ini. Ini seringkali kita alami dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Apa itu? Kita berbuat baik kepada orang. Kita membantu orang. Kita lepaskan dia dari kesulitan. Tapi dia membalas dengan keburukan. Pepatah Arab mengatakan, saya ajari dia memanah sampai mahir, kemudian dia gunakan panahnya untuk menembak saya. Ada air susu dibalas dengan air tuba. Dan ketika itu terjadi, yang Anda butuhkan adalah kesabaran. Ya, ini terjadi, Pak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Khidir mengatakan, perahu ini adalah milik nelayan miskin. Dan di seberang sana, di tempat perahu ini akan berlabuh, itu ada seorang raja yang suka mengambil perahu bagus, diambil secara paksa. Dan saya ingin raja itu tidak mengambil perahu ini, makanya saya bikin cacat sedikit. Oke lah, perahunya mungkin rusak tapi tidak diambil, tinggal diperbaiki saja sedikit, mereka masih bisa gunakan untuk mencari nafkah. Nah, kemudian anak kecil yang saya bunuh itu, ini dalam catatan Allah bahwa anak ini kalau besar ini akan melakukan kedurhakaan, akan membahayakan kedua orang tuanya. Ini ilmunya Allah ini yang diberitahukan kepada saya, dan saya diperintahkan ini. Pada kasus yang kedua ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ini berada dalam situasi kita tidak ada hubungan apa-apa, kita tidak ada urusan dengan apa-apa, tapi kita ini kena imbas. Kita kena, padahal kita tidak ada urusan apa-apa. Seperti anak kecil yang tidak tahu, tiba-tiba dibunuh. Ya, dalam keadaan seperti itu, apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kenapa kita harus bersabar? Nanti akan kita sebutkan. Nah, pada peristiwa yang ketiga, Nabi Khidir masuk ke dalam suatu tempat, kemudian dia tidak diterima dengan baik. Lalu kemudian dia melakukan suatu hal yang baik, dia perbaiki temboknya orang, tapi ternyata kemudian dia tidak diberikan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun tidak diberikan. Ya, adapun tembok ini, kata Nabi Musa, sebenarnya saya sedang menjaga harta dua orang anak yatim. Orang tua mereka meninggalkan harta kepada mereka, sedangkan mereka ini masih kecil, dan harta itu ditanam di bawah tembok ini. Kamu bisa lihat bagaimana akhlak penduduk kota ini. Kalaulah tembok ini kemudian rubuh, lalu mereka melihat harta anak yatim yang disimpan di situ, pasti mereka tidak akan menyisakan sedikit pun. Artinya apa? Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kadang kita berada di suatu tempat, suatu organisasi, suatu kegiatan, kita sudah melakukan yang terbaik. Kita sudah kerahkan semua kemampuan kita untuk melakukan yang terbaik. Tapi apa yang kita terima? Yang kita terima hanyalah celaan. Yang kita terima hanyalah ejekan. Jangankan ucapan terima kasih, tidak ada penghargaan sama sekali. Dan ketika itu terjadi, apa yang Anda butuhkan? Yang Anda butuhkan adalah kesabaran. Sebab tanpa kesabaran, kita tidak akan bisa mengambil manfaat. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian dibalas oleh orang dengan keburukan. Ketika kita tidak mengetahui apa-apa, kita tidak memiliki hubungan apa-apa, tiba-tiba kita kena imbas, disalahkan.
atau ketika kita melakukan sesuatu yang baik lalu kemudian tidak ada seorang pun yang menghargai kebaikan kita, maka yang kita butuhkan adalah kesabaran yang pertama, dan yang kedua kita percaya kepada rencana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena setiap peristiwa yang kita alami, ada peristiwa yang ada di depan layar, tapi ada juga di belakang layar. Yang kita bisa lihat, yang kita bisa nalar, itu hanyalah apa yang terjadi di depan kita. Tetapi apa yang kemudian akan terjadi di balik layar, ini kita tidak tahu. Ini Allah Subhanahu wa taala yang punya ilmu. Oleh karena itu, yang bisa kita, ketika ada sesuatu yang tidak baik menimpa kita, ya, ada orang tua yang anaknya diwafatkan ketika kecil, mungkin dia mengatakan, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa harus anak saya yang mati? Kenapa? Karena dia belum tahu apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang. Seandainya anak ini tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin 20 tahun yang akan datang orang tua ini mengatakan, seandainya kau mati waktu kecil. Kenapa? Karena ini kita tidak tahu, Pak. Ya, oleh karena itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, ketika ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita alami, apapun itu, pertama bersabarlah, kemudian yang kedua berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti punya rencana yang lebih baik yang belum bisa dijangkau oleh pikiran kita. Ini pelajaran berharga yang bahkan selevel Nabi pun tidak bisa bersabar. Jadi kita tidak berharap banyak sebenarnya. Yang penting kita sudah mengetahui bahwa di balik peristiwa itu ada rencana Allah Subhanahu wa taala, dan rencana Allah pasti lebih baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah secuplik daripada kisah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi. Nanti kalau kita baca surah Al-Kahfi sampai di kisah ini, kita baca berulang-ulang setiap fragmen-fragmen peristiwa yang terjadi, maka mudah-mudahan sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ketika menyifati hamba yang memberikan pelajaran kepada Nabi Musa ini, wa atainahu min ladunna ilma, kami berikan dia ilmu pengetahuan dari sisi kami, ilmu yang tidak ada di dalam kitab, ilmu yang tidak ada di dalam wahyu, tapi ilmu yang dihasilkan, dihibahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin belakang, inilah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.